Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kelam asal-usul malam Lailatul Qadar yang menakjubkan. Pada malam ini, dahulu Al-Quran diturunkan seluruhnya dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Selain itu, alasan dinamakan malam Lailatul Qadar adalah sebab pada malam ini, semua urusan dan keputusan untuk tahun itu dan tahun yang akan datang ditetapkan seperti tentang rizki, ajal, dan lain sebagainya. Lailatul Qadar adalah malam mulia yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini, para malaikat turun untuk mengucapkan salam kepada hamba Allah yang beriman. Namun, di balik sisi kemuliaan malam Lailatul Qadar, ternyata menyimpan kisah tragedi berdarah yang sangat menyedihkan, di mana ada seorang pria soleh yang dimutilasi hidup-hidup oleh orang-orang kafir. Bagian tubuhnya dipotong-potong, dicongkel-congkel, dan dizalimi dengan sangat kejam. Kisah ini bahkan sampai membuat para sahabat Rasulullah SAW menangis pilu. Berikut kisah selengkapnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dikisahkan bahwa dahulu malaikat Jibril alaihissalam pernah bercerita kepada Nabi Muhammad tentang sosok lelaki bernama Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi dikenal sebagai seorang mujahid handal yang pernah berperang melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan lamanya. Ketika berperang, ia hanya memakai tulang dagu unta sebagai senjatanya sebab ia tak punya alat-alat perang. Ajaibnya, ketika orang-orang kafir dipukul tulang unta itu, maka tak terhitung korban mati dari mereka. Selain itu, tulang unta yang dimiliki Syam'un ternyata mempunyai banyak kesaktian. Di saat Syam'un al-Ghazi merasa haus, maka akan mengalir air segar dari sela-sela gigi tulang dagu unta itu, lalu diminumnya. Kemudian, di saat perut Syam'un al-Ghazi merasa lapar, maka muncullah daging dari tulang itu. Kemudian Syam'un memakan daging itu. Diketahui bahwa Syam'un al-Ghazi berperang melawan kaum kafir setiap hari sampai ia berumur 1000 bulan. Jika dikalkulasi, 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Orang-orang kafir benar-benar tak mampu mengalahkan Syam'un al-Ghazi. Suatu ketika, orang-orang kafir mencoba merayu istri Syam'un al-Ghazi yang kafir untuk membunuh suaminya. Orang-orang kafir lalu berkata kepada istri Syam'un, "Sungguh kamu akan aku beri harta yang melimpah jika kamu mau membunuh suamimu." "Aku tak mampu membunuhnya," jawab istri Syam'un. Orang-orang kafir lantas berkata, "Kami akan berikan kamu seatas tali kuat. Ikatlah kedua tangan suamimu itu dan juga kedua kakinya saat sedang tidur. Lalu nanti kami akan membunuhnya." Kemudian istri Syam'un menyetujui tawaran itu. Ketika Syam'un sedang tidur pulas, sang istri yang durhaka itu lantas mengikat tubuh Syam'un sekuat-kuatnya menggunakan tali pemberian orang kafir. Ketika Syam'un terbangun dari tidurnya, ia pun terkaget dan bertanya kepada sang istri, "Siapakah yang mengikatku?" "Akulah yang mengikatmu hanya untuk menguji kekuatanmu," jawab sang istri. Atas kekuatan dan kekuasaan dari Allah SWT, Syam'un lantas dengan mudahnya mampu melepaskan tali-tali yang mengikat tubuhnya itu. Karena hal itu gagal, kemudian orang kafir memberikan sebuah rantai lagi kepada istri Syam'un untuk mengikat sang suami. Diharapkan semoga saja Syam'un tak mampu melepaskan tali rantai itu. Namun, aksi gila itu tetap gagal kembali, karena Syam'un dengan mudahnya mampu melepaskan rantai yang kuat itu. Syam'un al-Ghazi lantas berkata kepada sang istri, "Wahai istriku, aku ini seorang waliullah. Tidak ada satupun di dunia ini yang bakal mampu mengalahkanku kecuali rambutku ini." Dari jawaban itu, diketahui memang Syam'un memiliki rambut yang panjang. Rambut itulah penyebab dirinya tidak bisa dikalahkan oleh musuh siapapun juga. Dari penuturan sang suami, akhirnya istri Syam'un dapat tahu apa kelemahan suaminya. Kemudian beraksilah istri Syam'un ketika sang suami sedang tidur. Dia lalu memotong 8 utas rambut Syam'un yang panjangnya sampai ke tanah. Istri Syam'un lantas mengikat tangan dan kaki suaminya dengan masing-masing 4 utas rambut. Ketika Syam'un al-Ghazi bangun, terkagetlah ia melihat tangan dan kakinya terikat. Ia berkata,
"Siapakah ini yang mengikatku?" "Aku yang mengikatmu untuk mengujimu," jawab sang istri. Kemudian Syamun lantas meronta-ronta berusaha melepaskan tali rambut yang mengikatnya. Namun usaha yang dilakukan sia-sia. Syamun tak bisa melepaskan tali itu karena itu adalah rambutnya sendiri. Begitu durhakanya seorang istri yang memiliki sifat buruk kepada suaminya demi mengejar harta dunia. Melihat kejadian itu, istri Syamun yang durhaka lantas mengabari orang-orang kafir tentang kondisi suaminya yang sudah tidak berdaya. Setelah itu, orang-orang kafir mendatangi rumah Syamun untuk kemudian membawa tubuh Syamun ke tempat pembantaian. Ketika telah sampai di tempat pembantaian, tubuh Syamun lalu diikat di sebuah tiang. Kemudian para orang-orang kafir mulai melakukan pembantaian dan penyiksaan sadis kepada Syamun al-Ghazi. Tubuh mulia Syamun kemudian mulai dipotongi dan diseset-seset orang-orang kafir. Mata Syamun dicongkeli, kedua bibi dan lidahnya dipotong sampai lepas. Sadisnya lagi, kedua tangan dan kedua kakinya juga dipotong-potong hingga copot semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Melihat nasib para hambanya, Allah SWT lantas mengilhamkan kepada Syamun, "Perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka?" Syamun lantas menjawab, "Berilah hamba kekuatan sehingga dapat aku gerakkan tiang rumah ini lalu merobohi mereka." Allah SWT lalu mengabulkan permohonan Syamun. Allah SWT kemudian memberikan kekuatan dahsyat dalam tubuh Syamun. Ketika Syamun menggerakkan tubuhnya, maka seketika itu bangunan bergetar dan bergoncang dahsyat. Atap-atap bangunan seketika rontok dan menimpa seluruh orang-orang kafir yang zalim itu. Seluruh orang kafir yang tertimpa bangunan langsung tewas seketika, termasuk istri Syamun yang durhaka. Setelah itu, Allah SWT mengembalikan anggota tubuh Syamun yang terpotong menjadi utuh kembali seperti sedia kala. Setelah peristiwa itu, Syamun al-Ghazi masih hidup dan beribadah selama 1000 bulan lagi. Di setiap malam, beliau selalu bangun dan mengerjakan sholat. Sedangkan di siang harinya, beliau selalu berpuasa. Begitulah aktivitas kehidupan sehari-hari Syamun al-Ghazi hingga akhir hidupnya. Syamun al-Ghazi wafat dan gugur setelah dipenggal pedang saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar kisah luar biasa itu, para sahabat Rasulullah lantas menangis haru dan ingin sekali seperti Syamun. Mereka lantas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Dari situlah Allah kemudian mengutus malaikat Jibril turun dengan membawa surat Al-Qadar. Allah berfirman, "Hai Muhammad, aku beri kamu beserta umatmu malam Lailatul Qadar, yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama 70.000 bulan." Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.